Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, bab al-jihad wal wala' wal hukm. Bab al-jihad, al-wala' wal hukm. Al-jihad maksudnya jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal wala, al-wala di sini maksudnya al-wala wal bara', loyalitas kepada siapa ditujukan. Wal hukum, yaitu berkaitan dengan hukum, dengan apa kaum muslimun berhukum di dalam perkara-perkara yang mereka jalani dari kehidupan dunia ini tadi. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu, ma hukmul jihad fi sabilillah? Apa hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, qala Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kalian, baik statusnya sebagai orang yang masih muda. Khifaf disebutkan dalam tafsir At-Tabari, maknanya syaban, masih muda. Wasiqalan disebutkan dalam tafsirnya syaikhuha atau syaibah, orang yang sudah tua. Maksudnya kalian baik anak muda ataupun orang yang sudah tua, berangkatlah berperang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, serta berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa-jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua golongan, mau dia golongan muda, mau dia golongan tua, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat berjihad, berperang. Dengan apa? Baik dengan harta ataupun juga dengan jiwanya mereka. Jihad ketika diitlaqkan yang dimaksudkan adalah jihadul ma'rakah, jihad bertempur di medan perang melawan orang-orang kufar. Di dalam memerangi orang-orang kufar butuh biaya, menggunakan atau untuk membeli alat-alat tempur dan juga persiapan fisik. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan hukum jihad. Beliau cuma membawakan ayat secara itlaq begitu saja. Ini sebagaimana yang ma'ruf, sani'nya para ulama menunjukkan perkara tersebut ada rincian tafasil. Para ulama menyebutkan berkaitan dengan jihad, hukumnya dirinci. Terkadang fardu kifayah, terkadang fardu ain, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini marra ma'ana fi darsi syarah kitab Kun Salafiyan alal Jadah. Sudah lewat ya rinciannya dalam kitab Syarah Kun Salafiyan alal Jadah.
Terkadang jihad itu fardu kifayah, terkadang fardu ain, sesuai dengan kondisi masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, perangi kaum musyrikin tersebut dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Kalian punya harta, perangi mereka dengan harta. Kalian punya jiwa, perangi mereka dengan jiwa. Perangi dengan lisan. Memerangi mereka dengan harta, menggunakan harta-harta tersebut untuk menepis syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang ingin dimasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Atau menggunakan harta tersebut untuk membeli peralatan-peralatan perang, peralatan tempur. Dengan jiwa jelas, ikut langsung di medan tempur tersebut. Dengan lisan, menjelaskan kepada umat bahaya dari manuver-manuver orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ayyuhal ikhwah, tidak memerangi kaum muslimin dengan fisik saja, tapi mereka juga memerangi kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Kemudian ma huwal wala, bilang kasihkan Kak ini. Ma huwal wala, apa itu al-wala? Al-wala disebutkan di sini, al-wala'u huwal hubbu wan nusratu lil mu'minin. Yang namanya al-wala, al-wala adalah al-hubbu, cinta, wan nusrah, menolong, membela kaum mukminin. Itu maknanya wala. Membela, mencintai, menolong kaum mukminin. Sehingga al-wala, loyalitas kalau bahasanya kita, ditujukan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang saleh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Sesungguhnya kaum mukminun dan kaum mukminat, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, adalah wali untuk sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah orang-orang yang layak untuk berloyalitas satu sama lain. Sebagian mereka adalah orang-orang yang sangat pantas untuk bertoleran satu sama lain. Kenapa? Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan suatu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Sehingga kaum muslimun itu butuh kepada muslimun yang lain. Oleh karenanya mereka butuh satu sama lain. Mereka harus perlu unsurnya ta'awun, perlu saling mencintai, perlu saling menguatkan. Yang kuat membela yang lemah, yang punya kekayaan harta, kelebihan harta membantu yang kekurangan. Sehingga Islam ini akan menjadi kuat apabila kaum mukminin punya kepedulian satu sama lain. Wabil khusus fi hadhihi dakwah, secara khusus lagi dakwah salafiyah ini tadi akan semakin kuat kalau satu sama lain baina talabatul ilm, dia saling menguatkan, saling ta'awun, wa bainad du'at, saling menguatkan, saling support. Namun tatkala di kalangan mereka muncul al-bughdu wasyahna, muncul kebencian, wal adawa, permusuhan, wat tahasud bainahum, saling hasad, maka yang demikian itu akan melemahkan suatu dakwah, akan melemahkan suatu ukhuwah, bahkan melemahkan Islam itu sendiri. Dikatakan oleh para ulama sejarah
min asbabi suqutil Andalus, termasuk sebab gugurnya Andalus, yang mana pada waktu itu Andalus sempat dikuasai oleh kaum muslimun. Negara Andalus mengeluarkan imam-imam besar seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, penulis tafsir Al-Qurtubi. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi juga penulis kitab tafsir, kitab syarah Sahih Muslim, Al-Mufhim. Juga mengeluarkan Ibnu Rushd Al-Qurtubi, juga mengeluarkan Ibnu Hazm Al-Andalusi, dan para ulama yang lainnya. Namun sekarang apa? Andalus mengeluarkan pemain sepak bola. Apa yang menyebabkan, kata para ulama, ketika di antara sebabnya mereka sebutkan muncul at-tahasud bainal muslimin, muncul hasad di tengah-tengah kaum muslimin satu sama lainnya. Makanya butuh prinsip al-wala, loyalitas, saling dukung, saling kuatkan. Kalau sekelasnya Nabiullah Musa alaihissalam butuh dikuatkan oleh Nabiullah Harun alaihissalam, menunjukkan dakwah itu ya ikhwan butuh dikuatkan satu sama lain. Ya. Kemudian sama, kita tidak usah ambil contoh jauh. Berdirinya Masjid Darul Hadits ini, apakah yang bangunnya satu orang? Enggak kan? Ada ta'awun satu sama lain. Ini infak 50.000, ini 100.000, ini 200.000, ini 500, ini begini. Bisa terbentuk seperti ini. Ada tempat belajar bagi antum. Al-makan al-muhayya litullabil ilm. Itu bentuk unsurnya ta'awun. Ya. Ada yang ini berwala, berloya dia dengan hartanya dia. Yang ini dengan pemikiran dia. Yang ini dengan ide, yang ini dengan doanya dia, yang ini dengan ilmunya dia, akan terbentuk kuat suatu dakwah dan tersebar Islam tersebut apabila unsur al-wala di tengah-tengah kaum muslimin semakin kuat, semakin besar. Kemudian, hal tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum? Apakah boleh muwalatul kuffar, berloyalitas kepada orang-orang kafir dan membela mereka, menolong mereka? Boleh apa enggak? Muwala itu maksudnya mencintai mereka, membela mereka di atas kaum muslimin, lebih mengedepankan mereka orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin. Ada unsur loyalitas, kecondongan hati, kecintaan hati. Beliau mengatakan la tajuzu muwalatul kuffar wa nusratuhum, tidak diperbolehkan berloyalitas kepada orang-orang kafir, wa nusratuhum, tidak boleh juga membela, menolong mereka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas, mencintai mereka, membela mereka, menolong mereka, berkasih sayang dengan mereka, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang kafir tersebut. Ayat ini dikatakan oleh para ulama dalil menunjukkan muwalatul kufar kufrun, berloyalitas kepada orang kafir adalah kekufuran. Namun perlu antum garis bawahi, maksud dari wa may yatawallahum minkum, yang dimaksud di sini adalah at-tawalli, atau dikenal dengan istilah muwalatul kubra, loyalitas yang besar. Apa makna loyalitas yang besar? Apa makna at-tawalli? Dikatakan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh di dalam syarah Al-Usul As-Salasa, di antara maknanya adalah membela orang-orang kafir tersebut dikarenakan agama mereka, loyalitas kepada orang-orang kafir dikarenakan agama yang mereka anut, sehingga dia timbul kecintaan dikarenakan unsur diniyah. Ini merupakan kekufuran. Namun kalau seandainya
orang tersebut berloyalitas, mencintai, membela orang-orang kufar, bukan dikarenakan agama yang ada pada mereka, cuma dikarenakan unsur duniawiyah, dikarenakan tendensi-tendensi pekerjaan, yang demikian itu dikatakan sebagai bentuk muwalatus sugro. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman, namun kata para ulama digolongkan sebagai bentuk dosa besar. Bahkan Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau menyebutkan sana'ul kufar, memuji orang-orang kafir dikarenakan kepandaian mereka dalam main sepak bola, digolongkan sebagai dosa besar. Tidak boleh. Ya, mantap Messi, ya, pandai sekali. Ya. Atau memuji orang-orang kafir dikarenakan kepandaian dia main bola, kepandaian dia memanah, kepandaian dia balap motor, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian, man huwal wali? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya alu bani fulan itu bukanlah auliyai, li'annahu minal kufar, dikarenakan mereka bagian dari orang-orang kafir. Ya. Rasul mengatakan sesungguhnya bani fulan itu bukan adalah waliku, bukanlah temanku, bukanlah kekasihku, dikarenakan mereka adalah orang-orang kufar. Kemudian man huwal wali? Siapa itu wali? Pengen antum jadi wali? Hah? Siapa nih namanya? Oh, lupa pula. Siapa? Ini aulia. Ini dia. Kita di tengah-tengah kita sudah ada aulia. Ya. Antum masuk, fasi keluar, ya. Jadi tidak ketemu antum. Siapa itu wali? Ya. Kalau antum pengen jadi wali, syaratnya gampang. Ya, syaratnya gampang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wali itu simple syaratnya. Kata Syekh, al-wali huwal mu'minut taqi. Wali itu adalah al-mu'min at-taqi, mukmin yang bertakwa, itulah wali. Antum punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, antum punya takwa, maka antum akan menjadi wali. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan juga tidak sedih sama sekali. Mereka tidaklah takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki rasa sedih terhadap perkara-perkara dunia yang rendah atau hina tatkala tidak mereka dapatkan. Siapa mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wali. Ada iman, ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya iman, siapa yang punya takwa, maka dia digolongkan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang namanya wali itu punya iman, punya takwa. Kalau tidak punya ketakwaan, sholat enggak, puasa tidak, mereka anggap sebagai wali, hadza kadzibun wa zura. Ya. Ini kedustaan, wazur, kepalsuan. Tidak ada istilah dalam Islam itu wali
tanpa sholat. Juga tidak ada dalam Islam itu wali, ya, tidak ada keimanan pada dia. Wallahu ta'ala.